Pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya Dio Kurniawan, NIM 62132100047. Di kesempatan ini kita akan membahas biomekanika renang untuk mengoptimalkan performa atlet. Di kesempatan ini kita akan membahas latihan-latihan yang akan dirancang khusus untuk atlet renang dengan fokus pada peningkatan kekuatan otot dan fleksibilitas melalui pendekatan biomekanika olahraga. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Melalui pendekatan biomekanika olahraga mempelajari gerakan manusia dalam konteks olahraga dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas gerakan. Dalam berenang, teman-teman, biomekanika dapat membantu atlet memahami bagaimana memaksimalkan dorongan, contohnya, meminimalkan hambatan, dan menjaga keseimbangan tubuh di dalam air. Kita masuk ke dalam latihan kekuatan otot untuk atlet renang. Pertama ada latihan dengan resisten bench. Latihan dengan resisten bench memungkinkan atlet untuk melatih gerakan renang di luar air dengan memberikan beban yang dapat disesuaikan. Latihan ini menargetkan otot-otot yang digunakan dalam setiap fase gerakan renang. Contohnya, seperti otot latissimus dorsi, trapezius, dan deltoid untuk gerakan menarik. Serta otot pectoralis major, tricep, dan deltoid anterior untuk gerakan yang mendorong. Dengan melatih otot-otot ini, teman-teman, atlet atau kita dapat meningkatkan kekuatan, kayuhan lengan, dan efisiensi gerakan. Latihan dengan resisten bench ini bisa dilakukan dengan meniru gerakan renang di darat, melatih otot-otot yang terlibat dalam setiap gaya renang. Contohnya seperti di gambar. Gambar ini menunjukkan gaya renang untuk gaya bebas. Jadi atlet memegang resisten bench, kemudian melakukan gerakan tangan untuk renang gaya bebas, seperti itu. Jadi fungsinya resisten bench ini untuk memberikan beban ya teman-teman. Sehingga nantinya diharapkan meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot-otot penarikan, otot pulling, dan pendorongan atau pushing yang penting untuk gerakan lengan. Gerakan ini juga bisa digunakan untuk kaki ya teman-teman ya. Contohnya kalau di kaki itu bisa menarik. Jadi resisten bench itu diikat di kaki, kemudian kakinya melakukan tarikan untuk memperkuat otot kaki. Oke, selanjutnya ada latihan plyometrics. Latihan plyometrics ini teman-teman bisa dilakukan seperti jump squat dan bonding. Kalau di gambar ini sedang melakukan jump squat ya atletnya. Latihan ini bisa melatih kemampuan otot untuk menghasilkan daya ledak. Dalam renang, daya ledak ya sangat penting untuk start yang cepat dan putaran yang efisien. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, atlet renang itu ketika sedang melakukan start, dia butuh dorongan beberapa meter ke depan sebelum masuk ke air untuk memperpendek jarak dia berenang, sekaligus untuk memberikan semacam dorongan
untuk memberikan semacam dorongan awalan untuk dia berenang setelah dia di dalam air. Dalam renang, daya ledak ini sangat penting, teman-teman. Dengan melatih plyometrics, atlet dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan daya dorong yang kuat dari dinding kolam, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi gerakan. Ya, kita lanjut. Kemudian ada latihan beban. Latihan beban ini, teman-teman, ragamnya sangat banyak ya. Bisa dilakukan di darat maupun di air, diadaptasikan di air. Untuk di darat, atlet bisa melakukan bench press, contohnya lat pull down, atau dumbbell curl, yang dapat membantu membangun kekuatan otot-otot mereka secara keseluruhan. Latihan untuk beban ini, dia menargetkan otot-otot utama yang digunakan dalam renang. Contohnya seperti otot dada, otot punggung, otot bahu, dan kaki juga. Dengan meningkatkan otot-otot ini, atlet dapat menghasilkan daya dorong yang lebih besar dan mempertahankan posisi tubuh yang efisien di air. Nah, kalau untuk latihan beban di air, beban ini bisa diberikan kepada atlet pada saat sedang melakukan latihan, teman-teman. Contohnya pada di gambar ini, seorang atlet sedang melakukan renang dengan gaya kupu-kupu, teman-teman. Dan kemudian di tangannya diberikan 2 buah dumbbell sebagai pemberat. Nah, ini juga fungsinya hampir mirip dengan resisten bench tadi. Cuman ini bisa dibawa ke air dengan cara membawa dumbbell pada saat latihan. Jadi atlet itu berenang membawa dumbbell sebagai pemberat, sehingga nanti diharapkan otot tangannya bisa lebih kuat ketika nanti dia tidak membawa beban. Oke, kita lanjut. Sekarang ada latihan fleksibilitas untuk atlet renang. Yang pertama, latihan mobilitas sendi. Latihan mobilitas atau keleluasaan sendi. Ini melibatkan gerakan-gerakan yang dirancang untuk meningkatkan jangkauan gerak dan stabilitas sendi, teman-teman. Latihan ini sangat penting untuk perenang memang, karena gerakan renang melibatkan jangkauan gerak yang luas pada sendi-sendi tertentu. Dengan meningkatkan mobilitas sendi, atlet dapat meningkatkan efisiensi gerakan renang dan mengurangi resiko cedera, teman-teman. Terutama sendi-sendi yang terlibat dalam gerakan renang, terutama sendi bahu, pinggul, dan pergelangan kaki. Seperti di gambar ini, seorang atlet sedang melakukan aktivitas memutar sendi untuk melatih mobilitas dari sendi pinggulnya. Karena atlet berenang membutuhkan juga mobilitas untuk sendi pinggul, teman-teman ya. Dalam prakteknya pada saat melakukan turning. Jadi untuk atlet renang jarak jauh, mungkin bisa 400 meter, itu pasti membutuhkan turning dalam prakteknya. Karena panjang kolam renang itu standarnya yang digunakan untuk kompetisi adalah 50 meter. Jadi untuk mendapatkan 400 meter berenang, perenang harus melakukan turning sebanyak 8 kali, teman-teman. Jadi memang mobilitas sendi itu sangat penting, teman-teman ya, untuk fleksibilitas atlet berenang.
Selanjutnya, latihan fleksibilitas untuk atlet renang bisa dilakukan juga dan harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas berenang, teman-teman. Yaitu melakukan stretching dinamis yang melibatkan gerakan-gerakan yang meniru renang seperti arm circle, leg swings, dan torso twist. Torso twist ini adalah memutar pinggul, teman-teman ya. Latihan ini dapat membantu untuk meningkatkan jangkauan gerak sendi-sendi yang penting untuk berenang. Jadi latihan fleksibilitas untuk atlet renang ini sebenarnya mirip-mirip, teman-teman. Dan fungsinya pada intinya adalah untuk keleluasaan sendi dan meningkatkan jangkauan gerak untuk atlet berenang. Contoh-contoh gerakannya seperti yang sudah disampaikan tadi, ada arm circles, yaitu memutar lengan ya teman-teman ya, seperti gerakan renang gaya kupu-kupu, renang gaya punggung, dan renang gaya bebas. Dibutuhkan sendi bahu yang kuat sehingga atlet terhindar dari cedera yang berarti. Kemudian yang terakhir ada latihan fleksibilitas untuk renang yang bisa dilakukan oleh atlet adalah stretching statis yang wajib juga dilakukan pada saat sebelum dan sesudah latihan. Stretching statis ini seperti yang kita ketahui melibatkan menahan posisi peregangan selama beberapa detik, teman-teman ya. Latihan ini dapat membantu fleksibilitas otot-otot yang sering tegang. Jadi dari efek menahan posisi selama beberapa detik dapat mengurangi resiko cedera untuk otot-otot yang sering tegang, khususnya pada berenang seperti otot latissimus dorsi, pectoralis major, dan hamstring pada kaki, teman-teman. Dengan melakukan stretching statis ini, setelah latihan, atlet dapat membantu pemulihan otot dan mengurangi resiko cedera. Jadi, teman-teman, meningkatkan relaksasi dan mengurangi stres pada otot itu sangat penting dilakukan. Dari itu, stretching statis sangat penting dilakukan baik sebelum maupun sesudah melakukan renang. Bahkan, stretching statis ini perlu dilakukan sebagai latihan, teman-teman. Oke, baik. Mungkin sampai sini penjelasan saya untuk materi biomekanika renang dalam mengoptimalkan performa atlet renang, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.